Bab 1711, berbagai kartu truf. Julian menatap Valdez. Dia merasakan kekuatan yang sangat kuat dari Valdez. Dia belajar tentang kekuatan Valdez dari Laura dan Sarah. Di ranah Kaisar Agung Lima Surga, ia mengolah 4 dewa dan tinggal di ranah Kaisar Agung Lima Surga untuk waktu yang lama. Kekuatannya sangat dahsyat, dan ia tidak akan dirugikan bahkan jika ia menghadapi orang kuat di ranah Kaisar Agung 9 Surga. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Julian tahu betapa sulitnya pertempuran ini. Jika dia tidak dapat membunuh atau bahkan mengalahkan Valdez, dia mungkin mati di sini. Valdez juga menatap Julian. Ekspresinya sangat tenang, dan tidak ada tanda-tanda gangguan. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya dari ekspresi wajahnya. Tatap mata masing-masing. Suasana di tempat kejadian sungguh menyedihkan. Terlalu banyak makhluk hidup berkumpul di kejauhan. Tak satu pun dari mereka berbicara, tetapi hanya menonton. Mereka tahu bahwa begitu Valdez muncul, bukan giliran mereka untuk bertindak. Julian. Tenggorokan Valdez bergerak dan sebuah suara keluar. Saya telah mendengar ceritamu. Kamu adalah seorang jenius sejati, seorang jenius yang sulit ditemukan di zaman ini. Jika kamu tidak menyinggung Gunung Tiandao, dan diberi waktu, kamu pasti akan mendapat tempat di dunia ini di masa depan. Sayang sekali kamu telah menyinggung Gunung Tiandao. Aku akan memberimu kesempatan. Kamu bisa menghukum mereka sendiri. Dia berbicara begitu tenang, sama sekali tidak menganggap serius Julian. Dia gila. Namun, dia memiliki kekuatan untuk menjadi sombong. Sebagai seorang jenius super, ia menekan suatu era dan tinggal di wilayah 5 Kaisar Surgawi untuk waktu yang lama. Alasan dia berhenti bukanlah karena dia tidak bisa menerobos, tetapi karena dia sedang mengejar alam tertinggi. Jika dia memilih untuk menerobos, dia pasti sudah menjadi dewa leluhur sekarang. Julian menatap Valdez dengan dingin, sambil menggenggam erat pedang Ziwei di tangannya. Berhenti bicara omong kosong. Aura yang kuat bangkit dari tubuhnya. Dia tahu bahwa Valdez sangat kuat dan dia tidak bisa menahan diri dalam pertempuran ini. Semua kekuatan keilahian dalam tubuh muncul pada saat ini. Kekuatan semua keilahian saling tumpang tindih dan menyatu, membuat aura Julian sangat kuat. Ditambah kekuatan tubuh fisik. Kekuatan fisiknya sebanding dengan Kaisar Agung 6 Surga. Dengan semua kekuatan yang diintegrasikan bersama, kekuatan Julian saat ini hampir tidak mencapai alam Kaisar Agung 7 hari. Bahkan jika dia menghadapi orang kuat di alam Kaisar Agung 7 hari, dia masih bisa bertarung dengannya. Hanya itukah kekuatan yang kau miliki? Valdez menatap Julian, merasakan perubahan aura Julian, dan berkata dengan ringan, kamu benar-benar jenius, tetapi sangat disayangkan bahwa ranahmu terlalu lemah. Jika kekuatan keilahianmu menjadi lebih kuat, dan semua kekuatan keilahianmu ditambahkan bersama, aku mungkin bukan lawanmu. Namun, kamu bukan lawanku saat ini. Aku sebenarnya tidak ingin membunuhmu, tapi Tuan Muda telah memerintahkannya. Valdez tampak sangat tenang. Setiap kata dan tindakannya menunjukkan sikap tak terkalahkan. Julian tahu bahwa dengan kekuatan kecilnya, dia bukanlah tandingan Valdez. Pada saat ini, dia mengaktifkan langkah penentang surga yang sudah lama tidak digunakannya. Stepping Against the Heavens merupakan keterampilan unik dari klan Kera Iblis. Mempraktikkan kekuatan magis ini membutuhkan kekuatan fisik yang sangat tinggi. Ini adalah teknik rahasia ajaib yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Julian mengaktifkan langkah penentang langit. Pada saat ini, kekuatannya sendiri mematahkan tulang belakangnya, dan kekuatan misterius muncul, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan langit dan bumi. Gunakan energi langit dan bumi sebagai media untuk membentuk kembali tulang belakang Anda sendiri. Napasnya pun menyatu dengan langit dan bumi. Napasnya terus naik. Kekuatan dalam tubuh terus melonjak. Pada saat ini, dia adalah langit dan dia adalah bumi. Anak ini. Di kejauhan, banyak makhluk terkejut. Kekuatan sihir macam apa ini? Auranya meningkat, dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Terlalu mengerikan. Dia layak disebut sebagai seorang jenius yang langka. Potensinya mungkin akan melampaui Sarah. Prestasinya di masa depan pasti akan berada di alam leluhur surgawi. Di kejauhan, banyak orang kuat sedang gempar. Valdez menatap Julian dengan tenang. Dia tahu bahwa Julian telah menggunakan teknik rahasia, dan dia juga tahu bahwa kekuatan Julian semakin meningkat. Melalui auranya, dia dapat menilai secara kasar bahwa kekuatan Julian saat ini setara dengan kekuatan alam Kaisar Surgawi ke-8. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya meningkat 1 hari ke tingkat Kaisar Agung. Ini benar-benar menyimpang dan benar-benar mengerikan. Apakah kamu siap? Valdez membuka mulutnya, suaranya bergema. Dia agak menggertak karena keluar dan membunuh Julian. Dia tidak bertindak gegabah, tetapi memberi Julian cukup waktu untuk bersiap. Julian tampak muram dan menakutkan. Sekalipun dia menggunakan segala kemampuannya, kekuatannya masih jauh kalah dibandingkan Valdez. Pada saat ini, tulang di tubuh itu mulai bersinar. Ini lunasnya. Saat itu adalah akhir dunia, saat segel bumi belum sepenuhnya terbuka. Dia mendapatkannya secara kebetulan. Itu adalah tulang yang ditinggalkan oleh leluhur klan naga. Tulang ini mengandung kekuatan naga leluhur. Keahlian unik klan naga juga tersembunyi di tulang ini.
Julian jarang menggunakan tulang ini. Pada saat ini, dia mengaktifkan kekuatan tulang naga. Oh! Dalam keadaan tak sadarkan diri, seekor naga meraung dengan marah. Kekuatan yang sangat dahsyat meletus dari tubuh Julian. Kekuatan tak kasat mata ini melesat ke angkasa bak seekor naga raksasa dan menerobos atmosfer dunia ini. Sebelumnya, ketika Julian menggunakan tulang naga, dia tidak mendapatkan banyak kekuatan. Namun, wilayah kekuasaannya kini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah menggunakan kekuatan tulang naga lagi, ia memperoleh kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang ditransformasikan dari tulang naga merasuki seluruh tubuhnya. Pada saat ini, kekuatannya meroket. Haha. Julian tertawa terbahak-bahak. Setelah merasakan kekuatan dalam tubuhnya, dia merasa tidak takut. Pedang bintang ungu di tangannya menunjuk secara horizontal, dan tawa keras dan arogan keluar, Valdes, kan? Kamu tak terkalahkan di ranah Kaisar Lima Surga, kan? Bagaimana kamu bisa menungguku membunuhmu dengan alam kuasi Kaisar Tiga Kesengsaraan? Suara Julian bergema. Dan tepat pada saat ini, di suatu tempat di alam semesta, di lautan luas. Ini adalah sebuah pulau. Jauh di dalam pulau, seorang lelaki tua yang telah tertidur entah berapa tahun tiba-tiba terbangun. Lelaki tua itu memandang ke tempat yang jauh dengan ekspresi serius. Ia bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan leluhur. Bagaimana mungkin, sebelum leluhur meninggal, ia mengintegrasikan semua kekuatannya ke dalam tulang naga. Sekarang tulang naga itu ada di klanku. Bagaimana kekuatan leluhur bisa muncul kembali di dunia? Julian tidak tahu bahwa tulang naga yang didapatnya adalah milik naga leluhur. Zulong bukanlah orang yang kuat sejak zaman dahulu. Bahkan di zaman kuno, dia adalah makhluk super kuat dari era yang sangat jauh. Pada saat ini, aura Julian seperti pelangi. Pada saat ini, Julian, dengan bantuan berbagai teknik rahasia, kekuatannya telah mencapai puncak Kaisar Sembilan Surga, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi setengah leluhur. Sangat kuat. Untung saja aku tidak bertindak gegabah. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di sini hari ini. Julian punya terlalu banyak trik. Apa asal-usulnya? Banyak makhluk ketakutan saat melihat Julian yang auranya sekuat pelangi dan memiliki niat membunuhnya yang sangat kuat. Wajah tenang Valdes akhirnya menampakkan ekspresi serius. Bab 1712, menghancurkan. Kekuatan yang ditunjukkan Julian mengejutkan semua orang. Bahkan Valdes, yang sebelumnya tidak menganggap serius Julian, kini tampak serius. Kekuatan yang ditunjukkan Julian sekarang terlalu kuat, begitu kuatnya hingga ia pun merasa sedikit gugup. Dia tahu bahwa akan sulit memenangkan pertempuran ini. Namun, dia juga tahu bahwa Julian hanya menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Keadaan ini tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Asal dia bisa mengulur waktu, dia pasti memenangkan pertarungan ini. Pisau di punggungnya terhunus. Pisau itu langsung muncul di tangannya. Pisau itu tidak besar, dan bilahnya berwarna emas, berkilauan dengan cahaya kemasan. Ada beberapa prasasti dan kata-kata misterius yang terukir pada bilahnya, dan sekilas Anda dapat mengetahui bahwa ini adalah senjata ajaib yang menakjubkan. Sambil memegang pisau, dengan ekspresi serius, dia mengucapkan kata demi kata, Julian, lakukan gerakan. Julian melirik banyak makhluk di kejauhan. Setelah berhadapan dengan Valdes, kita masih harus berhadapan dengan kelompok orang kuat ini. Terlebih lagi, ia menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Ditambah dengan trauma daus surgawi dan kendala karma dalam tubuhnya, kekuatan bertarungnya tidak akan bertahan lama. Dia harus menyelesaikan pengembalian ke laut sesegera mungkin. Selesaikan masalah Valdes dalam waktu sesingkat mungkin. Aku akan mengantarmu. Suara Julian bergema. Saat suara itu datang, pikirannya bergerak, dan ribuan cahaya pedang muncul di pedang Ziwei di tangannya. Cahaya pedang yang luar biasa menyapu, dan setiap cahaya pedang memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar hari ke-7 atau ke-8. Valdes berdiri di kehampaan, menghadap langit yang penuh dengan cahaya pedang. Cahaya bilah pedang muncul dari pisau di tangannya dan berkumpul di depannya, membentuk penghalang yang menghalangi cahaya pedang yang datang. Kekosongan di depannya tiba-tiba meledak. Suatu kekuatan dahsyat menyebar dan planet tak berpenghuni itu hancur dalam sekejap. Inilah kekuatan seorang pria super kuat, yang bisa menghancurkan dunia hanya dengan lambaian tangannya. Tentu saja, ini hanya dunia umum. Beberapa dunia super tidak dapat dihancurkan bahkan oleh makhluk super kuat, karena ruang di dunia super tersebut sangat padat. Setelah menangkis serangan Julian, Valdes juga bergerak. Sosoknya berkelebat dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di atas Julian. Begitu muncul, bilah pedang itu menebas ke arahnya. Julian menghindar dengan cepat. Pedang itu meleset, dan kekosongan di bawahnya langsung terpotong menjadi lubang hitam besar oleh cahaya pedang yang mengerikan itu. Lubang hitam itu begitu besar sehingga sebanding dengan dunia yang besar. Di kejauhan, banyak makhluk hidup berkumpul. Bahkan If dan Vivi juga ada di sana. Mereka berdiri di kejauhan, menyaksikan pertempuran itu. Laura dan Sarah belum pergi, tetapi bersembunyi di kehampaan. Mereka bersembunyi untuk melihat apakah Julian dapat menyelesaikan bencana ini. Jika Julian tidak mampu menyelesaikan bencana, maka Sarah akan mengambil tindakan dan secara paksa membawa Julian pergi ke keluarga Hansel.
Setelah Julian aman, dia akan pergi ke Gunung Tiandao untuk menanyakan detailnya dan melihat apakah dia dapat menyelesaikan konflik antara Julian dan Gunung Tiandao. Bahkan Sarah terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Julian. Anak ini benar-benar ulet. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan klan naga di tubuhnya? Sarah adalah leluhur surga, dan dia melihat petunjuknya. Dia merasakan kekuatan klan naga di tubuh Julian, dan itu adalah kekuatan naga yang paling murni. Dia menatap Julian dan langsung melihat apa yang terjadi. Dia melihat tulang naga di tubuh Julian dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berkata, jadi begitulah adanya. Ada tulang naga di tubuhnya. Tulang naga ini sangat kuat. Seharusnya tulang itu ditinggalkan oleh leluhur surgawi. Di sampingnya, Laura bertanya, dalam hal ini, Julian pasti akan memenangkan pertempuran ini. Sarah menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga. Meskipun kekuatan tulang naga telah meningkatkan kekuatannya, dia telah menderita cedera dao surgawi, ditambah karma, jadi kondisinya sekarang sangat buruk, dan... Laura terkejut dan bertanya, lalu apa? Sarah berkata, tulang naga di tubuh Julian hanya merekam keterampilan unik klan naga. Meskipun memiliki kekuatan leluhur surgawi, kekuatannya tidak seberapa. Julian sekarang sedang mengaktifkan kekuatan yang terkandung dalam tulang naga, dan kekuatan ini tidak akan bertahan lama. Aku bisa merasakan tulang ini bisa menyimpan kekuatan. Begitu kekuatan yang tersimpan habis, kekuatannya akan berkurang. Jika dia ingin menggunakannya lagi lain kali, dia butuh tulang naga untuk menyimpan kekuatan penuh lagi. Sarah adalah leluhur surga, dan dia melihat melalui Julian. Mendengar ini, Laura juga diam-diam khawatir terhadap Julian dan berkata, kakak ke-8, jika dia benar-benar dalam bahaya, maka kamu harus membawanya pergi dengan paksa. Sarah mengangguk, iya. Di kejauhan, pertempuran sengit terus berlanjut. Julian menggunakan banyak metode untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Valdez berada di alam Kaisar Agung 5 Surga, tetapi menghadapi Julian, dia tidak berani ceroboh dan langsung menggunakan seluruh kekuatannya, termasuk kekuatan 4 segel di tubuhnya. Meski begitu, dia hampir tidak bisa mengimbangi Julian dan tidak bisa melakukan apapun terhadap Julian dalam waktu singkat. Setelah bertarung, Julian menyadari betapa menakutkannya Valdez. Saat semua kekuatan dikerahkan, trauma surga dan kekuatan sebab akibat mulai bekerja lagi. Julian tahu bahwa dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin, kalau tidak dia akan mati di sini. Dengan pikiran saja, 108 tablet langit tak berujung muncul. Monumen langit tak berujung. Orang kuat di kehampaan yang jauh itu tiba-tiba mengubah ekspresinya. Bahkan Sarah menatap prasasti surgawi tak berujung yang dipanggil Julian, dan tak dapat menahan diri untuk memujinya, dia benar-benar beruntung. Dia benar-benar mendapatkan semua prasasti surgawi tak berujung di jalan tak berujung. Sungguh menakjubkan. Apa asal-usulnya? Begitu monumen langit tak berujung muncul, penindasan gila Valdez. Valdez menggunakan kekuatannya yang dahsyat untuk memblokir serangan bertubi-tubi dari monumen langit tak berujung. Singkirkan monumen langit tak berujung yang terus menyerang. Julian belum memahami prasasti misterius di monumen langit tak berujung. Sekarang di tangannya, monumen langit tak berujung hanyalah senjata yang tidak bisa dihancurkan. Melihat monumen langit tak berujung tak mampu membunuh Valdez, Julian kembali menggunakan jurus pamungkasnya yang mematikan. Itulah asal-usul 5 unsur. Asal-usul 5 elemen muncul dan membentuk roda 5 elemen. Roda 5 elemen lahir dari perpaduan kekuatan 5 elemen. Kekuatan ini sangat mengerikan. Roda itu terbang keluar, dan kemanapun ia lewat, kekosongan itu hancur. Sarah menatap roulet 5 elemen. Harta karun 5 leluhur langit dan bumi. Dia tahu tentang 5 leluhur langit dan bumi. Mereka adalah makhluk tertua dan terkuat di alam semesta ini. Tidak seorang pun tahu sudah berapa tahun mereka hidup. Mereka bahkan lahir lebih lama dari Gunung Tiandao. Semakin banyak harta yang dikeluarkan Julian, semakin terkejut pula Sarah. Valdez benar-benar kebingungan menghadapi serangan roulet 5 elemen yang dibentuk oleh asal mula 5 elemen. Julian mengambil kesempatan ini untuk mengaktifkan 5 elemen, menggunakan kekuatan mereka untuk mengejutkan Valdez, dan tubuhnya terkena roulet 5 elemen. Namun dia tidak meninggal, dia hanya menderita luka serius. Pada saat ini, ribuan aura hitam muncul di tubuh Julian. Aura hitam ini berkumpul bersama untuk membentuk teratai hitam yang aneh. Teratai hitam muncul dan terbang di atas Valdez, kemudian muncul beberapa akar hitam. Akar-akar ini menjebak Valdez dan menyerap semua kekuatan Valdez. Haha. Julian menampakkan ekspresi ganas di wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Valdez terluka parah oleh Five Elements Roulet dan sekarang terperangkap dalam teratai hitam, tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu. Kekuatannya menghilang dengan cepat, dan energinya menghilang dengan cepat. Pada saat ini, ekspresinya berubah total. Bab 1713, Pembunuhan. Tubuh Julian dibentuk kembali oleh teratai hitam, dan dia juga mengolah teratai kelahirannya sendiri. Namun, teratai itu sangat jahat dan dapat melahap semua kekuatan dan langsung mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Dalam keadaan normal, Julian tidak menggunakan teratai hitam ini. Namun sekarang dia tidak peduli lagi dengan hal itu. Teratai hitam itu melayang di udara, berubah menjadi puluhan juta aura hitam. Aura-aura ini seperti akar, yang berakar di tubuh Valdez. Valdez terjebak.
Pada saat ini, vitalitas, semangat, dan kekuatan dalam tubuhnya semuanya dilahap habis dengan gila-gilaan. Pecahkan itu untukku. Dia meraung. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, melepaskan diri, dan muncul di kejauhan dalam sekejap. Dia terus terengah-engah. Menatap Julian di kejauhan, ekspresinya serius. Dia tidak menyangka Julian akan begitu sulit dihadapi. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan musuhnya. Jika dia tahu ini, dia tidak akan memberi Julian waktu dan akan langsung membunuhnya begitu dia muncul. Sekarang dia terluka. Dan cederanya serius. Di kejauhan, Julian berdiri di udara, dengan 108 tablet langit tak berujung berputar di sekitar tubuhnya, membawa serta kekuatan asli dari alam liar. Di atas kepala terdapat roda 5 elemen yang dibentuk oleh asal-usul 5 elemen. 5 elemen tersebut menyatu dan terbalik, meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Asal-usul 5 elemen muncul, dan sekali lagi menarik kekuatan sebab akibat yang kuat, yang menjerat Julian dan terus menghancurkan tubuhnya. Awalnya tubuhnya telah beradaptasi dengan kekuatan sebab akibat, tetapi sekarang kekuatan sebab akibat muncul kembali dan menguat, dan tubuhnya kembali terbebani. Ia tahu bahwa jika hal ini terus berlanjut, ia akan sepenuhnya dimusnahkan oleh sebab akibat. Angkasa, segel. Julian berteriak. Jalur luar angkasa diaktifkan, dan kekuatan luar angkasa yang mengerikan muncul, sepenuhnya menutup area tersebut dan Valdez. Pemahamannya tentang Dao ruang tidak terlalu tinggi, baru mencapai integrasi Dao kedua, tetapi kekuatannya sendiri sekarang mengerikan, sebanding dengan Kaisar Agung 9 Surga. Dengan tambahan kekuatannya sendiri, kekuatan ruang menjadi sangat kuat. Sekalipun ia Valdez, ia tidak dapat melepaskan diri dari batasan ruang. Begitu ruang itu disegel, roulet 5 elemen pun runtuh. Separuh tubuh Valdez dipukuli hingga berkeping-keping. Sekalipun dia sudah berada di alam Kaisar Lima Langit selama berjuta-juta tahun, kekuatan fisiknya sangat mengerikan dan terkait dengan alamnya sendiri, tetapi tetap saja tidak mampu menahan serangan roda 5 elemen. Segera setelah itu, teratai hitam muncul lagi. Sebuah teratai hitam melayang di atas kepala Valdez, berubah menjadi untaian aura hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimutinya dan dengan gila-gilaan menyerap semua kekuatannya. Di bawah tatapan banyak orang, tubuh Valdez menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah kekuatannya diserap oleh teratai hitam itu menjadi sangat aneh, dan kekuatan di dalam teratai hitam itu juga disalurkan kembali ke Julian, sebagian diubah menjadi kekuatan fisik dan sebagian lagi diubah menjadi kekuatan ilahi. Aura Julian sendiri juga berubah jahat pada saat ini. Pada saat ini, dia bagaikan iblis, dan nafasnya saja sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Ah! Valdez meraung dengan marah. Dia ingin berjuang. Tetapi, saya tidak dapat melepaskan diri. Di bawah tatapan banyak orang dan gemuruh ketidakrelaan serta kemarahan, dia hancur total menjadi abu. Hosh! Di kejauhan, ribuan pria kuat tersentak dan mundur. Mati! Julian berhadapan dengan Valdez dan matanya tertuju pada banyak makhluk di kejauhan. Kata kematian diteriakkan. Kata ini seperti mantra. Kata ini seperti hukum. Ketika kata kematian disebutkan, kekuatan misterius muncul dan beberapa makhluk dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah langsung berubah menjadi abu. Dan hanya beberapa orang kuat yang mampu menahan kekuatan kata kematian. Inilah jalan kematian. Kematian mewakili kematian. Begitu hukum kematian mulai berlaku, tidak ada makhluk hidup yang dapat lolos dari takdirnya. Namun, pemahaman Julian saat ini tentang jalan kematian tidak cukup dalam, jadi dia tidak bisa membunuh sepenuhnya. Jika pemahamannya tentang jalan kematian telah mencapai ekstrim, selama dia menggerakkan pikirannya dan mengaktifkan kekuatan jalan kematian, bahkan dunia besar pun akan hancur dalam sekejap. Pada saat ini, banyak orang merasa takut. Mereka ingin melarikan diri. Namun, Julian tidak memberi mereka kesempatan. Teratai hitam itu terbang keluar, berubah menjadi untaian aura hitam yang tak terhitung jumlahnya. Aura hitam ini mengelilingi banyak makhluk di kejauhan dan menyerap kekuatan mereka dengan liar. Dalam sekejap, kekuatan suci Julian mencapai puncaknya. Dan kekuatan fisiknya meningkat pesat pada saat ini. Kekuatan fisiknya awalnya berada pada level Kaisar 6 hari, tetapi sekarang telah mencapai level yang sebanding dengan Kaisar 7 hari. Dengan kata kematian dan bunga teratai hitam, sejumlah besar orang terbunuh dalam sekejap. Puluhan ribu nyawa melayang, dan kini hanya tersisa beberapa makhluk hidup yang datang ke sini. Julian terluka parah. Dia berhenti bertarung. Dia menyingkirkan monumen langit tak berujung, asal mula 5 elemen, dan teratai hitam, dan melihat makhluk-makhluk yang masih hidup di kejauhan. Katakan pada Carlos, jika kau tidak takut dengan kematian muda sang jenius Gunung Tiandao, kirimkan saja seseorang untuk memburuku. Setelah meninggalkan beberapa patah kata, tubuh Julian langsung menghilang ke dalam kehampaan yang jauh dan lenyap dalam sekejap. Dia telah pergi, tetapi makhluk-makhluk yang tersisa di area itu ketakutan. Itu mengerikan. Dia benar-benar iblis. Teratai macam apa itu? Kok bisa seseram itu sampai bisa menyedot Valdez sampai kering? Menarik. Kita tidak bisa mengejar Julian untuk membunuhnya. Mengejarnya untuk membunuhnya berarti kita akan mati. Banyak makhluk yang pergi dengan hati yang gemetar. Di kejauhan, Yves dan Vivi berdiri berdampingan di udara.
Eve menatap tempat Julian pergi dengan ekspresi serius di wajahnya yang cantik, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Vivi di samping menghela napas lega. Dia khawatir ayahnya akan meninggal di sini. Untungnya, ayahnya sangat kuat, dan bahkan orang kuat seperti Valdez meninggal secara tragis di tangannya. Apa sebenarnya bunga teratai hitam itu? Eve bergumam pelan. Vivi menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku tahu? Lupakan saja, ayo kembali. Eve berkata, ayo kembali ke Gunung Tiandao dulu. Aku akan mencari buku-buku kuno. Seharusnya ada catatan di buku-buku kuno Gunung Tiandao. Keduanya meninggalkan tempat itu. Dan di kehampaan yang lebih jauh, ada dua orang lagi. Ini Sarah dan Laura. Laura menepuk dadanya yang naik turun, dan berkata, hampir saja, dia hampir kehilangan nyawanya. Untungnya, dia punya banyak kartu truf, mengalahkan Valdez, dan membunuh banyak nyawa. Setelah pertempuran ini, semua makhluk di dunia yang ingin memburu Julian harus berpikir dua kali. Sarah, yang berdiri di samping, memasang ekspresi serius di wajahnya dan berkata, kekuatan fisiknya telah menjadi lebih kuat lagi. Aku dapat merasakan bahwa kekuatan fisiknya sekarang berada di level 7 Kaisar Langit. Seperti yang dikatakan Carlos di awal, dia hanya akan mengirim makhluk dengan kekuatan fisik 2 level lebih tinggi dari Julian untuk mengejarnya. Carlos belum tahu kalau kekuatan fisik Julian sudah menjadi lebih kuat lagi. Kalau dia tahu, alam makhluk yang datang memburu Julian akan naik ke alam Kaisar Agung 9 surga. Ini jelas bukan kabar baik baginya. Laura tersenyum dan berkata, Carlos ada di Gunung Tiandao, bagaimana dia bisa tahu? Kecuali dia muncul secara langsung, dia tidak akan pernah bisa merasakan kekuatan fisik Julian. Bagaimanapun, aku percaya pada Julian, dan tidak akan ada masalah dalam melarikan diri dari kejaran selama 10.000 tahun. Sarah mengangguk sedikit. Julian terlalu aneh dan punya banyak sekali trik. Mengapa teratai hitam itu begitu aneh? Sarah juga teringat pada teratai hitam yang dibuat Julian, dan berpikir keras. Bab 1714, Saran Sarah. Julian mengalami pertarungan hidup dan mati lainnya. Dalam pertempuran ini, dia membunuh Valdez, yang menduduki peringkat ketiga di wilayah Kaisar Lima Langit, dan bahkan membunuh puluhan ribu nyawa. Setelah Perang Dunia I, dia melarikan diri. Memanfaatkan jalur ruang dan waktu, ia menjelajah alam semesta dan meninggalkan area ini. Alam semesta ini terlalu besar. Julian tidak tahu kemana dia melarikan diri. Dia muncul di sebuah planet aneh. Planet itu penuh dengan api. Udara penuh dengan api dan tanah penuh dengan magma. Suhu api itu sangat tinggi, tetapi tidak dapat membahayakan tubuh Julian. Dia muncul di atas batu merah membara yang aneh dan duduk bersila di atasnya. Pada saat ini, ia mengaktifkan cara hidup. Tiba-tiba, gelombang vitalitas menyapu tubuhnya dan kondisi fisiknya membaik sementara. Akan tetapi, meskipun ia mengendalikan jalan kehidupan, ia tidak dapat menyembuhkan kerusakan yang disebabkan oleh luka-luka jalan surgawi dan kekuatan sebab akibat dalam tubuhnya. Ia duduk bersila di atas batu, tubuhnya gemetar, bahkan jiwanya pun gemetar, seluruh tubuhnya kesakitan, ekspresi wajahnya berubah kesakitan. Di dunia api ini, muncullah dua wanita cantik yang menakjubkan. Ini adalah Sarah dan Laura yang telah tiba. Sarah adalah leluhur surgawi, yang berada di peringkat 10 besar di alam semesta ini. Julian menggunakan jalur ruang angkasa untuk pergi, dan dia bisa merasakan fluktuasi di ruang angkasa dan mengikutinya ke sini. Keduanya berdiri di kejauhan, menatap Julian yang tersiksa. Laura tak kuasa menahan diri untuk tidak memegang tangan Sarah, dengan raut wajah memohon, dan berkata, kakak ke-8, tolong selamatkan dia. Laura tahu bahwa kondisi fisik Julian saat ini sangat buruk. Jika tidak ada orang super kuat yang membantunya, dia mungkin tidak akan mampu bertahan. Sarah tidak bergerak, dan berkata, saya pikir meskipun saya tidak bergerak, dia masih bisa melakukannya. Setiap makhluk hidup memiliki jalan kultivasinya sendiri dan kesengsaraannya sendiri. Ini adalah jalan kultivasi Julian, dan ini adalah kesengsaraannya. Namun, dia sangat kesakitan. Trauma Dao surgawi di tubuhnya telah kambuh. Ditambah dengan peningkatan kekuatan sebab dan akibat, saya khawatir dia tidak akan mampu menahannya. Laura tampak tertekan. Trauma surgawi. Sarah bergumam pelan, berkata pada dirinya sendiri, apakah luka Dao surgawinya benar-benar disebabkan oleh perjalanan melalui sungai waktu yang panjang? Apakah itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan Gunung Tiandao? Sarah merasa ragu. Namun, pikiran Laura tertuju pada Julian, dan dia tidak memperhatikan masalah ini. Julian duduk bersila di tanah, terus-menerus mendesak kekuatan gelap untuk menekan kerusakan surgawi di tubuhnya. Tepat ketika dia tidak dapat menahannya, tiba-tiba kekuatan gelap yang kuat datang dari dunia luar. Di bawah tekanan kekuatan gelap ini, trauma Dao surgawi di tubuhnya segera ditekan. Sekarang, hanya sebab dan akibat yang tersisa. Dia hampir tidak dapat bertahan dengan kekuatan kausal tunggal. Dia membuka matanya sedikit, dan melihat wanita di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kakak ketujuh, mengapa kamu ada di sini? Laura berkata, saya melihat bahwa Anda tampaknya menggunakan kekuatan gelap untuk menekan cedera Dao surgawi. Saya juga mengolah kekuatan gelap dan telah terintegrasi ke dalam segel Dao. Itulah sebabnya saya datang untuk membantu Anda.
Pada saat ini, Julian juga melihat Sarah muncul. Dia berdiri tepat pada waktunya dan berseru, "Sarah." Sarah meliriknya dan mengangguk sedikit. Laura tercengang saat melihat pemandangan ini, dan berpikir, mengapa ada tatapan yang begitu membara di matanya saat dia melihat kakak kedelapan. Dia melirik Julian, lalu ke Sarah. Mungkinkah Julian menyukai adik kedelapan? Setelah memikirkannya, dia berhenti memikirkannya dan menatap Julian dan bertanya, "Bagaimana kesehatanmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Julian duduk bersila, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Untuk sementara aku tidak akan mati, tetapi aku telah terinfeksi oleh karma yang sangat mengerikan. Mulai sekarang, karma akan menghantuiku. Kecuali karmaku datang dan menyelesaikan karma-karma ini, jika tidak, karma dalam tubuhku tidak akan bisa dikeluarkan." Julian sudah terjerat dalam karma dan tidak bisa menyingkirkan kekuatan karma. Satu-satunya cara adalah menunggu terjadinya peristiwa yang melibatkan sebab dan akibat. Selama peristiwa itu terjadi, kekuatan sebab dan akibat akan terpecahkan. Sarah meliriknya dan berkata, "Sebab akibat di tubuhmu terlalu besar, dan aku bisa merasakan bahwa ini hanya sebagian dari sebab akibat yang melibatkan dirimu. Apa yang telah kamu lakukan, atau apa yang ingin kamu lakukan, bagaimana mungkin ada sebab akibat yang begitu besar?" Sarah bertanya. Dia penasaran tentang ini. Sebab dan akibat Julian bahkan membuat dirinya, leluhur surga, merasa takut. Satu titik saja sudah menakutkan, betapa menakutkannya jika semua penyebab dan akibat muncul. Dia tidak dapat membayangkannya. Mendengar ini, Julian berpikir keras. Ya, apa karma saya? Mengapa saya menarik karma yang begitu kuat? Saya datang ke era ini hanya untuk menemukan orang yang saya cintai. Julian juga tidak begitu jelas. Mungkinkah karmanya terkait dengan pemberontakan Carlos di Gunung Tiandao dan kehancuran era ini? Julian berpikir begitu. Setelah memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti memikirkannya. "Jangan bicarakan ini dulu." Laura menyela dan berkata, "Sekarang mari kita pikirkan bagaimana cara bertahan hidup dari bencana yang ada di depan kita." Kekuatan fisik saudara Julian sekarang sebanding dengan alam tujuh kaisar langit. Kekuatan fisiknya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Jika Carlos tahu tentang ini, alam makhluk yang dikirim untuk memburu saudara Julian juga akan meningkat. Sarah berkata, "Tidak perlu khawatir tentang ini. Asal-usul Julian misterius dan tidak dapat dihitung. Selain itu, dia sekarang terjerat dalam karma dan telah terkontaminasi oleh karma yang sangat besar, yang bahkan lebih mustahil untuk dihitung. Kecuali jika ada orang yang sangat kuat yang mengawasi, dia tidak akan dapat merasakan alam Julian. Butuh waktu lama bagi Carlos untuk mengetahuinya." Laura masih sedikit khawatir. "Gunung Tiandao terlalu menakutkan. Kau tahu, kekuatan saudara Julian tidaklah sulit." Julian mendengus dingin dan berkata, "Apa hebatnya Gunung Tiandao? Jika aku hidup lebih dari 10.000 tahun, jika aku memasuki alam dewa leluhur, aku pasti akan pergi dan membunuh Carlos." Sarah meliriknya dan berkata dengan tenang, "Jangan terlalu banyak berpikir sekarang, pikirkan saja bagaimana cara bertahan hidup." Laura melirik Sarah dan bertanya, "Kakak kedelapan, apakah kamu punya ide?" Tatapan Sarah tertuju pada Julian, merasakan kekuatan sebab akibat dalam dirinya. "Di antara semua hukum alam semesta, sebab dan akibat menempati urutan pertama, diikuti oleh 5 tahu besar," kata Sarah lembut. Julian juga menatapnya. Sarah melanjutkan, "Karma sangat misterius. Ia tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi benar-benar ada. Sepanjang sejarah, hampir tidak ada makhluk hidup yang dapat mengolah kekuatan karma. Mereka yang terinfeksi oleh kekuatan karma akan mengalami akhir yang menyedihkan. Tidak ada seorang pun yang pernah dapat hidup berdampingan dengan karma. Namun, Julian memiliki kekuatan karma yang besar di dalam tubuhnya. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengolahnya." Laura langsung mengerti dan bertanya, "Kakak kedelapan, apakah kamu ingin agar saudara Julian memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih karma, menyerap dan memurnikan kekuatan karma, mengolah keilahian karma, dan mengolah segel karma?" Sarah mengangguk dan berkata, "Itulah yang kumaksud." Mendengar ini, Julian tampak tertekan dan berkata, "Saya sudah memikirkannya, tetapi kekuatan sebab akibat terlalu misterius. Di antara banyak teknik yang saya kendalikan, tidak ada teknik yang dapat mengaktifkan pemurnian." "Saya mengerti." Sarah melirik Julian dan berkata, "Karena kamu memiliki kekuatan kausal yang besar di tubuhmu dan sudah terjerat di dalamnya, maka luangkan waktu untuk memahami serangkaian teknik kultivasi kausal." Bab 1715, Sendirian Bersama. Sebab dan akibat menempati urutan pertama di antara semua hukum alam semesta. Sebab dan akibat itu mengerikan. Tidak ada makhluk hidup yang dapat melakukan sebab dan akibat, karena begitu mereka terkontaminasi oleh sebab dan akibat, mereka tidak akan mampu menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh sebab dan akibat. Namun Julian menahannya. Sekarang ia memiliki kekuatan kausal murni dalam tubuhnya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk berlatih dan memahami sebab dan akibat. Jika metode pengembangan kekuatan sebab akibat tidak dapat dipahami dari kekuatan sebab akibat, maka makhluk hidup manapun tidak akan dapat memahami sebab akibat. Julian menatap Sarah yang sedang serius, lalu bertanya, "Sarah, kamu adalah leluhur surgawi, kamu sangat berpengetahuan. Sejauh pengetahuanmu, apakah ada makhluk hidup di alam semesta ini yang mempraktikkan sebab dan akibat?"
Sarah menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, tidak, dari apa yang aku pahami, banyak orang kuat berusaha memahami sebab akibat dan mempraktikkan sebab akibat, namun sebab akibat bersifat misterius dan tidak dapat diprediksi, dan tidak ada orang kuat yang dapat menciptakan metode untuk menyerap kekuatan sebab akibat. Mengapa? Julian bertanya dengan bingung. Kehidupan orang yang super kuat sangatlah panjang, dan diukur dalam era, dan satu era adalah 4,9 miliar tahun. Dalam kurun waktu yang begitu lama, tidak ada makhluk hidup yang mampu mengembangkan kekuatan sebab akibat. Sarah berkata, ada beberapa alasan. Julian mendengarkan dengan saksama. Pertama, tanpa metode pelatihan, mustahil untuk menyerap dan menyempurnakannya. Kedua, kekuatan sebab akibat berbeda dengan energi langit dan bumi. Kekuatan jalur lain dapat menyerap energi langit dan bumi dari dunia luar untuk ditingkatkan, tetapi sebab akibat tidak bisa. Sarah menunjukkan kuncinya. Sambil berkata demikian, dia menatap Julian lagi. Semakin dia memperhatikan, semakin mirip sosok Julian dengan bayangan dalam benaknya. Ini adalah rahasia terbesarnya dan tidak seorang pun yang mengetahuinya, bahkan saudara-saudara perempuannya. Kakak ketujuh, kembalilah ke keluarga Hansel dulu. Sarah menatap Laura dan berbicara. Ah! Laura sedikit tertegun dan bertanya, haruskah aku kembali dulu? Iya. Sarah mengangguk dan berkata, saya akan tinggal sebentar. Butuh waktu 100 tahun sebelum pengejar berikutnya muncul. Saya akan tinggal dan mencoba memahami sebab dan akibat dan melihat apakah saya dapat memahami teknik yang dapat menyerap kekuatan sebab dan akibat. Jika saya dapat memahaminya, itu pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Laura bingung. Jika kau ingin mengerti, maka mengertilah. Mengapa kau ingin aku kembali lebih dulu? Tetapi dia tidak banyak bicara. Sarah adalah leluhur surga, dan Laura merasa lega saat dia ada di dekatnya. Kalau begitu aku kembali dulu. Laura berkata demikian, lalu tanpa tinggal lama, dia meninggalkan dunia ini. Hanya Julian dan Sarah yang tersisa di sini. Sarah berjalan ke arah Julian dan duduk 1 meter di depannya. Keduanya saling menatap. Julian memandang Sarah dan dapat melihat bulu matanya yang bergetar dan wajahnya yang sangat cantik. Sarah juga melihat ke arah Julian. Ketika menatap Julian, tanpa sadar aku mengasosiasikannya dengan bayangan yang selalu muncul dalam pikiranku. Dia memejamkan mata dan mengingat bayangan itu dalam benaknya. Dia telah mencoba melihat seperti apa bayangan itu, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat itu, bayangan dalam pikiranku seakan berbalik, dan sebuah wajah muncul. Wajah ini adalah Julian. Hosh. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan menatap Julian lagi, menatap wajah Julian. Kenapa kamu menatapku? Julian sedikit bingung. Apakah kamu mengenalku? Sarah membuka mulutnya dan mengucapkan sebuah kalimat. Hah? Julian sedikit bingung dan tidak mengerti apa maksud Sarah. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Tanya Julian. Sarah menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada apa-apa. Aku hanya bertanya dengan santai. Kalau kamu tidak mau memberitahuku, lupakan saja. Dia juga menganggapnya konyol. Hanya karena punggung mereka terlihat mirip. Sejak dia bisa mengingatnya, bayangan yang muncul dalam mimpinya dan dalam pikirannya sudah pasti bukan Julian. Dia telah hidup selama beberapa zaman, dan saat dia lahir, Julian bahkan belum lahir, jadi bagaimana mungkin itu dia? Tahu. Namun, Julian berbicara dengan serius dan berkata, aku mengenalmu. Sarah menatap Julian. Kamu kenal aku, bagaimana kamu kenal aku? Julian tersenyum dan berkata, jika aku berkata bahwa aku mengenal sebagian dirimu, bahwa aku mengenal orang yang terbentuk dari reinkarnasi jejak jiwamu yang tersisa, dan bahwa aku datang ke sini dari masa depan yang jauh hanya untuk menemukanmu, apakah kau akan mempercayainya? Julian mengatakan ini dengan nada bercanda. Dia tidak tahu apakah Sarah dapat menerimanya, jadi dia berencana untuk mengujinya terlebih dahulu. Sarah menggelengkan kepalanya. Dia tidak mempercayainya. Jika Julian mengetahui wujud manusia dari jiwa sisa yang bereinkarnasi, lalu bagaimana dengan bayangan yang muncul dalam mimpinya, di bagian terdalam ingatannya, dan dalam pikirannya? Meskipun dia tidak mempercayainya, dia tetap tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Julian membuka mulutnya dan berkata, seutas jiwamu bereinkarnasi menjadi seseorang. Orang itu juga bernama Sarah, jadi seharusnya kamu, kan? Julian menyentuh kepalanya. Tegasnya, Sarah masa depan memang Sarah era ini. Keduanya adalah jiwa yang sama. Sarah masa depan adalah jiwa Sarah masa kini. Tetapi, apakah ini benar-benar orang yang sama? Julian juga sedikit bingung. Jika demikian halnya, maka kedua orang itu tidak memiliki ingatan yang sama. Jika tidak, maka kedua orang itu memang satu jiwa. Julian juga sedikit bingung. Dia tersenyum dan berkata, bukankah itu agak konyol? Aku datang jauh-jauh dari masa depan ke era ini hanya untuk menemukan jejak reinkarnasi jiwa. Sarah sangat serius. Dia sedang memikirkan kata-kata Julian. Mungkinkah, di masa depan, jejak jiwanya benar-benar bereinkarnasi? Dan setelah reinkarnasinya, apakah dia benar-benar memiliki hubungan dengan Julian?
Jika apa yang dikatakan Julian itu benar, lalu apakah ada hubungan antara Julian dengan bayangan yang ada di kedalaman ingatan dan pikirannya? Masalah ini terlalu rumit. Bahkan Sarah, yang sangat menguasai segala ilmu langit, tidak dapat memahaminya. Mengapa aku harus memisahkan sedikit jiwaku dan bereinkarnasi saja? Tanyanya. Julian berbicara jujur. Namun, Sarah hanya bisa melihat mulutnya bergerak tetapi tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu, apa yang kamu bicarakan?" Melihat ekspresi bingungnya, Julian secara kasar menyadari bahwa apa yang dia katakan melibatkan beberapa hal penting yang tidak dapat diucapkan dengan lantang. Pikirannya bergerak, dan kertas serta pena muncul di tangannya. Dia mengambil pena dan menuliskan apa yang ingin dia katakan. Akan tetapi, ketika dia menuliskannya, kata-kata di kertas mengalami perubahan aneh, menjadi teks asing yang bahkan Julian tidak dapat memahaminya. Apa ini? Sarah tampak bingung saat dia menatap kata-kata yang ditulis Julian di kertas itu. Tulisan seperti ini sangat aneh. Bahkan dia, yang telah mencapai tingkat leluhur surgawi, belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya pun tidak mengerti. Julian juga sangat tertekan. Saya jelas tidak menulis teks semacam ini, mengapa jadi seperti ini? Ia juga menatap kata-kata di kertas itu. Kata-kata itu bengkok, tanpa aturan atau bentuk, dan tampak terus berubah. Dalam sekejap, terjadi ribuan perubahan. Sarah tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Julian lagi. Aneh sekali, meskipun aku tidak bisa memahami teksnya, aku bisa merasakan misterinya. Gumamnya dalam hati. Bersambung.